Pernahkah kalian bertemu seseorang yang selalu ingin mendominasi orang lain? Seseorang yang mungkin anti kritik, seseorang yang selalu berusaha memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Mungkin kalian berpikir dia adalah seorang narsistik. Ada benarnya. Tetapi mungkin saja itu adalah respon dari trauma masa lalunya. Halo guys, ya selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video kedua dari 5 video yang akan membahas tentang respon dari trauma masa kecil. Di video sebelumnya gue udah membahas tentang apa itu trauma masa kecil, gitu ya. Nah, di video ini kita akan membahas respon dari trauma masa kecil seseorang itu. Jadi, trauma masa kecil itu pada akhirnya akan membuat seseorang mempunyai pemahaman tentang bagaimana cara dia menjalani hidup, dan itu akan diaplikasikan oleh dia ketika dia menginjak dewasa. Ada 4 respon. Kita akan bahas respon pertama, ya, jenis respon pertama yang bernama fight, gitu ya. Nah, fight ini apa? Fight ini adalah respon ketika seseorang merasa bahwa kekuasaan atau power adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya, terutama untuk mendapatkan rasa cinta dan rasa aman, gitu ya. Ciri-cirinya dan masa kecil seperti apakah sih yang membentuk seseorang dengan karakter respon fight ini? Oke, mari kita telusuri. Jadi gini guys, gue sudah pernah membahas tentang keluarga disfungsional, dan gue juga sudah pernah membahas tentang apa itu namanya golden child, gitu ya. Tapi bagi yang belum tahu, kita akan bahas ini sedikit lebih umum, ya. Jadi anak-anak yang punya respon fight ini biasanya adalah anak-anak yang menjadi anak kesayangan di dalam sebuah keluarga, gitu ya. Orang tuanya biasanya seorang narsistik, gitu. Jadi kalian bisa lihat dari luar biasanya adalah anak-anaknya, anak-anak yang biasanya selalu dimanja, anak-anak yang biasanya menjadi ditinggikan lah dibanding anak-anak yang lain. Anak-anak yang dalam tanda kutip punya hierarki lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Anak yang selalu dibela, gitu ya. Anak-anak yang sebenarnya adalah miniatur dari si orang tua sendiri. Si narsistik itu. Nah, anak-anak golden child ini akhirnya tumbuh dengan keyakinan bahwa power adalah cara untuk menjalani hidup, gitu ya. Mengapa? Karena role model mereka itu adalah orang tua mereka sendiri yang adalah seorang narsistik yang menerapkan itu. Jadi seorang narsistik itu kan selalu berusaha mengontrol orang lain. Mereka selalu menempatkan orang lain di bawah dia. Itu adalah cara mereka untuk mengontrol hidup. Nah, si anak golden child itu akhirnya mengcopy itu, karena itu adalah satu-satunya role model bagi dia. Sehingga ketika mereka menjadi dewasa, seorang anak golden child itu akhirnya punya pemahaman bahwa untuk mencapai tujuan di dalam setiap relationship saya harus mendominasi orang lain. Bahwa power dan kontrol adalah alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, ciri-cirinya apa? Gitu ya. Ciri-ciri dari orang-orang yang punya respon fight ini, di antaranya biasanya orang dengan respon fight ini orang yang self-center. Jadi dalam arti ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, selalu fokusnya pada diri mereka sendiri, gitu ya. Kemudian mereka selalu berusaha mengkritik orang lain. Dalam kenyataan hidupnya, ketika mereka menjalin hubungan, biasanya mereka selalu mencari cara untuk mendominasi orang yang menjalin hubungan dengan mereka. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pertemanan, apakah itu dalam urusan percintaan ataupun keluarga, mereka selalu menjadi orang yang ingin mendominasi. Mereka biasanya punya standar ganda. Mereka gampang sekali mengkritik orang lain, mengharapkan orang lain menjadi sempurna, tapi mereka sendiri nggak bisa melakukan apa yang mereka kritik itu. Mereka tidak bisa menjalankan standar yang mereka tetapkan kepada orang lain. Biasanya mereka juga suka sekali melampiaskan emosi kepada orang lain. Temperamennya tinggi, gitu ya. Mengapa? Karena role model mereka, orang tua mereka sendiri juga melakukan itu kepada anak-anaknya.
Hal lain adalah ketika misalnya mereka berbicara dengan orang lain, biasanya sih mereka selalu mendominasi pembicaraan gitu ya. Dan kemudian biasanya ketika mereka masuk ke dalam sebuah pengambilan keputusan, biasanya mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan diri mereka sendiri gitu. Mereka nggak berpikir akan kepentingan orang lain, mereka nggak selalu berpikir mengambil keputusan berdasarkan apa yang baik bagi mereka gitu ya, tanpa memikirkan ke orang lain. Nah, hal-hal seperti ini memang adalah ciri khas dari seorang narsistik gitu ya. Banyak orang-orang dengan respons baik seperti ini dianggap adalah seorang narsistik juga. Padahal sebenarnya mungkin mereka bukan narsistik, hanya saja mereka mengcopy itu dari seorang narsistik. Karena hanya itu yang mereka dapatkan dalam perjalanan hidup mereka. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini juga terkadang nggak mau sebenarnya mungkin seperti ini, tapi karena mereka role modelnya seperti ini, so mereka menganggap ya cara menjalani hidup ya seperti ini gitu. Nah sekarang pertanyaan adalah, kalau kalian sendiri merasa kalian adalah orang yang dengan respon baik seperti ini, dan kalian sebenarnya nggak mau hidup seperti ini, apa sih sebenarnya yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi ini atau mengatasi trauma masa lalu kalian ini? Ini ada beberapa tips untuk kalian ya. Nah, yang pertama, sadarilah bahwa ketika kamu menjalin hubungan dengan siapapun, berdasarkan keinginan untuk mendominasi, gitu ya, berdasarkan ego, gitu ya, ketahuilah bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan sebuah hubungan yang lengkap. Kamu tidak akan pernah mendapatkan hubungan yang tulus. Kamu tidak akan pernah mendapatkan hubungan yang berkualitas. Hubungan yang berdasarkan dominasi dari satu pihak, itu hanya akan jadi sebuah hubungan yang toksik. Kamu nggak akan pernah dapatkan hal yang tulus gitu ya dari semua hubungan-hubungan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk melepaskan emosimu di dalam dirimu sendiri, gitu ya. Melepaskan kebiasaan orang-orang dengan respon baik ini, karena mereka mengcopy orang tuanya si narsistik, mereka biasa melampiaskan emosinya kepada orang lain, gitu ya. Kalau ketika mereka udah berkeluarga, mereka akan lampiaskan itu kepada pasangan atau kepada anak-anaknya, gitu ya. Nah, belajarlah untuk mengelola emosi itu. Ketika mau menyalurkan emosi itu, bisa dilakukan misalnya dengan berduka gitu misalnya. Apakah dengan menangis atau apapun gitu. Tapi belajarlah untuk tidak melepaskan itu kepada orang lain. Belajarlah untuk mengendalikan diri, untuk tidak melemparkan itu kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulailah mencari tahu gitu. Sebenarnya kalian punya luka-luka batin ketika kalian kecil gitu ya, bahwa sebenarnya kalian merasa dikontrol oleh orang tua kalian, si narsistik, sehingga kalian sebenarnya punya emosi yang berlebihan karena kalian tuh sebenarnya nggak pernah jadi diri sendiri. Nah, hal-hal itu bisa kalian lakukan untuk mengobati luka-luka batin yang dulu kalian punya itu, yang kita namakan mungkin inner child wound gitu. Nah, yang keempat, sadarilah bahwa orang lain itu juga punya kebutuhan. Orang lain juga punya keinginan. Dan kita tidak bisa selamanya mementingkan diri kita sendiri. Yang kelima, ya, mulailah mengurangi keinginan untuk mendapatkan kesempurnaan dari orang lain. Dan yang terakhir, belajarlah berempati. Di video selanjutnya, kita akan membahas respon yang kedua, yaitu fawn, yang merupakan kebalikan dari fight. Di mana ketika fight itu mementingkan dirinya sendiri, respon fawn justru meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Sampai jumpa.